Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Nyalain loncengnya supaya tahu kalau ada video baru dari kita. Hai, balik lagi di Outcome Channel di segmen Bacot Sebentar. Gue kasih tahu. Sebelum gue mulai, jujur, ini gue pernah banget. Jujur, gue ini pernah. Dan lu pernah gak sih? Lu juga mungkin gue rasa pernah, tapi mungkin lu pernah sih buka TikTok, niat scroll 5 menit, tiba-tiba muncul video yang bikin lu berhenti. Bukan karena lucu, bukan karena edukasi, tapi karena ada sesuatu yang bikin mata lu susah untuk menggesernya, untuk scroll kembali. Jujur, gue pernah. Dan lu mungkin juga pasti pernah. Pertanyaannya, kenapa konten kayak gitu selalu naik? Salah orangnya, salah penontonnya, atau algoritmanya yang emang lapar perhatian? Oke? Nah, jadi di video kali ini kita bakal bahas santai dan sedikit intim mungkin fenomena konten sensual di TikTok atau di Instagram atau di media sosial lainnya atau di platform lainnya lah. Kenapa laku keras? Kenapa banyak yang ikut dan apa dampaknya ke cara kita lihat diri sendiri sajalah. Dan gue juga beberapa konten gue juga bereaction kok konten-konten kayak gitu. Jujur ya. Jadi kita langsung mulai aja ke bacot sebentar. Oke, sebelum gue lanjut untuk memulainya, kita harus sepakat dulu. Ini bukan buat menghakimi siapapun, karena di internet semua orang lagi cari perhatian. Cuma caranya berbeda-beda saja. Ada yang joget, ada yang edukasi, ada yang bikin drama, dan ada juga yang pakai daya tarik visual. Pertanyaannya bukan boleh atau tidak, tapi kenapa ini jadi strategi yang efektif banget? Nah, media platform itu kayak TikTok, kayak Facebook, kayak Instagram, itu sebenarnya sederhana sih. Kalau orang berhenti nonton, sampai video naik. Kalau orang nonton berulang, itu bakal naik lagi. Tapi kalau orang komen atau share, boom. Konten seksual punya satu kekuatan utama. Di situ. Bikin orang berhenti scroll. Otak manusia secara natural tertarik sama hal yang estetik, menarik, dan visual yang kuat. Bukan cuma soal sensual. Ini soal psikologi perhatian. Berat. Makanya thumbnail menarik sama dengan diklik. Gerakan yang eye-catching sama dengan retentionnya tinggi. Ekspresi percaya diri sama dengan engagementnya naik. Algoritma nggak punya moral. Dia cuma lihat angka. Udah itu aja. Terus, kenapa orang banyak ikut tren ini? Jujur aja, banyak orang yang masuk ke platform TikTok dengan satu tujuan. Ya, karena banyak yang joget-joget sensual di TikTok. Gimana cara cepat viral? Dan ketika mereka melihat pola, video biasa itu bisa aja tembus di 500 views. Nah, video lebih sensual biasanya tembus di 50.000 views. Otak langsung belajar dong. Oh, ternyata gini caranya. Berarti ini bukan soal niat buruk, ini soal reward instan. Reward instannya apa? Like sama dengan validasi, komentar sama dengan perhatian, followers naik sama dengan rasa dihargai, dan perlahan konten berubah jadi ekspresi diri, terus menjadi strategi angka.
Sebenarnya penonton juga punya peran. Kadang kita suka banget nyalahin kreator. Padahal kalau nggak ada yang nonton, nggak bakal viral. Realitanya, penonton sering bilang, kontennya kok gitu terus. Tapi tetap ditonton sampai habis. Jujur, TikTok itu membaca sebagai ini yang kalian suka. Jadi sebenarnya algoritma itu cermin, dia menunjukkan apa yang paling kita sering lihat di platformnya gitu. Terus batas antara percaya diri dan eksploitasi. Ini nih yang bagian yang sering bikin jadi perdebatan. Ada dua sudut pandang sebenarnya. Yang satu itu sudut percaya diri. Sebagian orang bilang, ini tubuh gua, ekspresi gua, hak gua, dan itu valid. Internet sekarang memang ruang ekspresi. Terus yang kedua ada di sudut kritis. Ada yang bilang, kadang orang merasa haus tampil sensual supaya dilihat. Nah ini yang menarik. Ketika algoritma masih ke tipe konten tertentu, lama-lama orang merasa, kalau nggak begini gua nggak akan naik. Dan ini jadi bahan tekanan tanpa disadari. Nah, dampak ke penonton apa? Nah ini yang jarang dibahas nih. Konten sensual itu nggak cuma berdampak ke kreator, tapi juga ke penonton. Contohnya, standar kecantikan jadi nggak realistis. Orang mulai bandingin diri, fokus ke konten, berubah dari dari isi terus ke tampilan isinya. Akhirnya banyak yang ngerasa, kok hidup gue biasa aja ya, padahal kita lagi bandingin sama highlight orang lain gitu. Terus harus gimana? Jawabannya bukan larang. Internet nggak bisa di stop, tapi kita bisa lebih sadar. Scroll dengan sadar, jangan langsung percaya sama semua yang viral. Ingat, angka views bukan ukuran nilai manusia. Oke? Dan buat kreator, kadang yang lebih susah bukan viral cepat, tapi bertahan lama itu yang paling susah sebenarnya. Dan penutup ya, konten seksual di TikTok bukan hal baru. Dari dulu manusia selalu tertarik sama visual yang baru. Yang baru itu cuma algoritma, ya oke? Yang sekarang bisa dibikin sesuatu naik dalam semalam. Pertanyaannya sekarang bukan kenapa mereka bikin konten begitu, tapi kenapa kita berhenti menonton. Karena algoritma nggak pernah bohong, dia cuma mengikuti apa yang kita pilih. Sekian dari gua, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Sampai jumpa di segmen bacot sebentar berikut ya. Bye-bye.